Beri aplaus untuk orang-orang hebat yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masih ingin kaya? Oke, saya tes dulu ya semangatnya Bapak Ibu semua. Ini katanya pengen kaya nih. Semangat pagi. Pagi juara. Kaya. Yes. Kaya. Yes. Bersama Multi Beauty. Wow. Yakin bisa sukses. Beri aplaus yang luar biasa untuk insan-insan yang hadir pada siang hari ini. Boleh duduk kembali. Bunda-bunda dan bapak, teman-teman, kakak adik semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya Nusantara yang hadir pada siang hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak pula yang sebesar-besarnya kepada orang tua kedua saya di Multi Beauty, beliau yang terhormat Bapak Dr. Anies Joko Santoso. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah membimbing saya khususnya dan juga ribuan mitra Multi Beauty di seluruh Nusantara berada di bawah naungan beliau yang luar biasa. Usia sudah tidak muda lagi, tetapi kalau lihat semangatnya dari pagi jam 8 sampai siang sampai sore mau sore, beliau sangat totalitas karena beliau peduli dan cinta pada kita semua. Beliau pasti yang luar biasa untuk beliau. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran manajemen PT Angkasa Wijaya Internasional. Dan tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada CEO PT Angkasa Wijaya Internasional Bapak Wagianto Angkasa Wijaya. Karena berkat beliau yang luar biasa, saya dan jutaan mitra Multi Beauty di seluruh Nusantara bisa berteduh di bawah payung kesejahteraan Multi Beauty. Beri aplaus untuk Bapak Om. Yang sebesar-besarnya, mohon maaf, mohon izin kepada semuanya. Al-Fatihah untuk ibu saya tercinta, orang tua saya tercinta, mama, papa. Tanpa beliau yang luar biasa, mustahil saya bisa berada di sini, teman-teman semua. Oke, kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman mengenai goal setting, kekuatan impian atau goal setting. Orang sukses memiliki tujuan, dan orang yang memiliki tujuan yang jelas adalah orang sukses. Nah, impian itu adalah tujuan kita, Bapak Ibu. Pencapaian besar berawal dari betul nggak kira-kira? Nah, sebelum saya lanjut tentang impian, kekuatan impian, bagaimana impian kita bisa jadi kenyataan, rahasianya apa, caranya, plannya seperti apa, saya ingin kupas ini dulu. Mengapa memiliki impian itu penting? Ada yang bisa jawab? Mengapa memiliki impian itu penting, Bapak Ibu? Betul, tujuan hidup. Karena apa? Kita kalau hidup cuma hidup-hidupan, monyet di hutan juga hidup. Ya, yang membedakan hewan dan manusia punya akal. Betul atau betul? Bisa merubah diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Itulah makanya kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, lengkap, Masya Allah. Kenapa penting? Karena sebagai tujuan hidup, sumber motivasi. Kalau kita hidup cuma hidup-hidupan lebih baik. Lah daripada hidup hanya sekedar hidup, menyusahkan. Betul atau betul? Semua sudah satu paham ya di sini, sepaham semuanya. Jadi saya ingin hari ini kita benar-benar belajar
belajar, sharing, sama-sama belajar. Saya juga belajar banyak dari acara hari ini. Benar-benar kosongkan gelas, ternyata masih banyak sekali ilmu yang kurang dan harus diperbaiki lagi. Babe terus-menerus ngupas 14 bulan 2 miliar. Terus kita kosongkan gelas, kita gali ilmunya sebagai sumber motivasi, tujuan hidup. Yang kedua, impian bisa menciptakan energi besar untuk berprestasi. Prestasi ada banyak bidang ya. Menciptakan energi besar contohnya seperti ini. Ibu-ibu kalau pagi bangun tidur, cepat-cepat bangun, sholat, yang muslim sholat, mandi, ya, terus masak, bener gak Bu? Kalau mau tidur lagi pasti mikir-mikir, anakku sarapan apa? Suamiku sarapan apa? Bener gak? Powernya di situ. Sama seperti kita kalau punya impian, mau males posting, ingat impiannya. Kalau ingat dengan impiannya, gak ada namanya males, gak ada namanya alasan, gak ada jaraknya jauh, ikut HTS di Malang saya gak berangkat, gak ada temen, no, gak ada alasan. Dan hari ini yang sangat luar biasa, bikin saya nangis bener di belakang. Beliau yang luar biasa, bunda yang bawa baby usia 6 bulan, Masya Allah, luar biasa sekali, bener-bener jadi cambukan buat kita semua. Yang masih muda-muda, bener-bener jadi cambukan yang luar biasa. Bawa baby, repotnya Masya Allah, tetapi saking pengen sukses, pengen memberikan yang terbaik untuk masa depan si kecil, dibawa belajar ikut HTS pada siang hari ini. Luar biasa nggak kira-kira? Beri tepuk tangan yang luar biasa dulu. Karena apa? Impian kita pasti di sini semua teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak juga semua punya impian kan? Impian itu yang membawa jenengan hadir di sini, pengen belajar, pengen sukses. Ini dia yang bawa energi besar buat kita untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, menjadikan hidup manusia lebih mudah. Percaya atau tidak, orang kalau sudah punya impian, yakin dengan impiannya, mindsetnya pasti positif. Betul. Kalau orang mindsetnya positif itu artinya husnudon sama yang di atas, berprasangka baik sama yang di atas. Apapun kondisinya, kalau kita sudah punya impian, mindsetnya positif, sesulit apapun tantangannya, pasti akan terasa mudah, pasti akan terasa ringan. Bener gak? Mungkin teman-teman yang belum mengalami, bunda-bunda, bapak ibu semua yang belum mengalami, masa sih kayak gitu. Tetapi kalau kita benar-benar pegang kuat impian kita yakini, kita afirmasikan, kita manifestasikan, benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, tiba-tiba terwujud aja, tiba-tiba kejadian aja seperti yang kita inginkan. Bener, nanti juga saya akan mau cerita pengalaman saya, keajaiban-keajaiban yang benar-benar nyata, hanya dari awalnya dari berani bermimpi itu tadi, ya. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya impian kita memiliki kekuatan, Bapak Ibu? Ya, gimana agar impian kita memiliki kekuatan? Kekuatannya kekuatan apa, Mbak? Kekuatan biar gampang terwujud. Yang pertama ini, impiannya harus jelas. Bapak Ibu ingin sukses? Ingin sukses. Tapi ingin yang seperti apa? Sukses yang seperti apa? Itu harus jelas, Bapak Ibu. Teman-teman pengen membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua yang seperti apa? Ya. Kita nyapu, kita rajin, kita bersih-bersih rumah. Orang tua bahagia gak? Bahagia. Udah bahagia, ya. Tapi kita pengen membahagiakan orang tua
Ya Allah, saya minta ditambah rezekinya ya Allah. Ya, kira-kira kalau sama Allah ditambah rezekinya 500 rupiah atau 1000 rupiah, tambah gak rezekinya? Tambah, Bu. Bener gak? Jadi kalau kita berdoa, impian itu sama dengan doa loh. Permohonan, permintaan, keinginan, bener gak? Harus detail. Saya ingin rezeki kekayaan yang halal lagi berkah. Pengen berapa? Minta sama Allah. Tapi yang jelas, contoh jelas, ya Allah, saya 6 bulan dari sekarang pengen beli mobil Ayla warna putih aja ya Allah, jangan bagus-bagus dulu, Ayla dulu aja. Kenapa? Mulai dari yang biasa-biasa dulu. Nanti kalau bisa upgrade ke yang lebih tinggi, nikmatnya luar biasa. 6 bulan ya Allah, harganya sekian ya Allah. Tolong diwujudkan ya Allah, dimudahkan 6 bulan bisa terbeli ya Allah. Detail, Bu. Insya Allah cepat terkabulnya, cepat terwujudnya, karena jelas. Dan ini saya sudah mengalami juga Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, biar impian itu memiliki power, memiliki kekuatan. Pengen gak cuma sekedar pengen, tapi pengen yang benar-benar detail, jelas ya. Adalah satu, impian harus jelas. Yang kedua, impian sebaiknya ditulis. Kenapa kira-kira harus ditulis? Betul, Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu dong untuk bundanya. Soalnya kalau nggak ditulis, biasa nih pengen ini ku molah malih, nggak konsisten, bener nggak? Hari ini pengen A, ganti jam nih kalau Bu dari gantos dino, pengennya ganti lagi, bener nggak? Tetapi kalau ditulis dan di setiap tulisan itu bener-bener kita yakini ada ruh dalam tulisan itu, terus kita lihat, sering kita buka, sering kita baca, jadi pengingat. Betul. Dan berikutnya, impian harus bisa diukur. Diukur berdasarkan apa? Diukur bukan berdasarkan ukuran manusia. Ya, jangan pernah gini, Mbak katanya impian harus bisa diukur. Lah saya kok mau bermimpi pengen umroh sekeluarga. Umroh sekeluarga itu kalau satu rumah 7 orang, biayanya paling nggak 30 juta per orang. Kalau 7 orang 210 juta pengen berangkat tahun ini. Duit kok ngendi? Itu kalau kalkulatornya manusia. Kita manut kalkulator Gusti Allah yang di atas. Kalkulatornya yang di atas, bukan kalkulatornya manusia. Maksudnya diukur itu, kalau tadi mobil contoh 6 bulan, harga sekian. Nah, kalau contoh ambillah contoh yang tadi mobil 6 bulan, harganya berapa? 113 juta. Berarti kalau 6 bulan 113 juta dibagi 6, per bulan saya harus menghasilkan berapa? Dibagi 4 per minggu, ketemunya berapa? 4,5 juta sekian per minggu. Saya kalau 1 minggu harus bisa mendapatkan 4,5 juta, karena tujuannya mau beli mobil tadi. Dapat uangnya dari mana? Garap ID, kaki yang lemah yang mana, dipetani satu persatu. Terukur nggak? Terukur. Impian kalau terukur memudahkan kita untuk mengoreksi bagaimana progres kita setiap harinya. Jadi mimpi nggak sekedar mimpi tok Bapak Ibu. Nggak hanya saya sudah bermimpi Mbak, impian saya pengen ini. Nggak sekedar itu, tetapi diukur. 6 bulan kurangi 1 hari, sudah dapat berapa? Kurang 1 hari lagi, gimana caranya kok belum maksimal? Terus diperbaiki, gitu nggih? Kita lanjut. Nah, bagaimana supaya impian bisa menjadi kenyataan? Impian harus diyakini. Kenapa kira-kira kok harus diyakini? Kalau kata Allah,
ud'uni astajib lakum. Maaf ya kalau salah. Kata Allah, berdoalah kepadaku niscaya akan aku penuhi. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Masya Allah, Allah sudah janji, minta apa aja pasti Allah kasih. Yakin, bener Allah pasti kasih. Allah mampu merubah siang jadi malam. Apalagi merubah kita yang bukan siapa-siapa. Anak kemarin sore yang kerjaannya cuma jualan karang sama kerupuk puli, anaknya wong desa, anaknya buruh tani. Jangankan mimpi garap sawahnya sendiri, sawah aja gak punya. Anaknya buruh tani, pekerja serabutan, mimpi pengen umrohkan sekeluarga, mimpi pengen punya mobil banyak usia 20 tahunan. Nah, tapi kalau kita sudah yakin dengan doa kita, yakin dengan yang mengabulkan doa, yang mengabulkan impian, insya Allah gampang, benar-benar terwujud. Sesulit apapun tantangannya, sesulit apapun ujiannya, lek jenengan nyuwun ya Allah, yakin usaha 1 tahun ini saya pengen totalitas buat bangun rumah, buat beli aset. Sesulit apapun ujian dan tantangannya selama setahun itu, kalau tiba saatnya ada aja jalannya, benar-benar kesampaian. Betul, gak tahu itu datangnya dari mana. Karena apa? Kalau hitungannya manusia, kita kerja jualan sabun, bisnis jualan sabun, kalau dihitung ibu, kayak saya mau cerita, awal jualan multi beauty 6 bulan pertama bisa beli 1 unit mobil Ayla 113 juta cash dari gaji dan reward multi beauty. Lek hitungan manusia kira-kira mungguh napa mboten? Susah. Karena apa? Untuk kebutuhan rumah, bantu bayar hutang orang tua, bayar kuliah, bensinnya damel COD, keuntungannya 1 pung 75 kalau jual encer. Tetapi benar-benar bisa kesampaian. Itu kalau hitungan manusia, kalkulator kita itu nggak sampai. Tapi karena kekuatan kita, jalur langitnya dapat, yakin dengan impiannya dapat. Jadi nggak cuma usaha secara fisik saja, secara lahir saja, tapi batinnya ini nyampe, benar-benar yakin totalitas, pasti kesampaian, pasti tercapai. Yang kedua, harus direncanakan. Kalau 6 bulan pengen hasilkan 113 juta, per bulan harus dapat berapa? Per minggu harus dapat berapa? Sekarang saya tanya, kalau hitungan 113 juta ya, 6 bulan dibagi, kalau 6 bulan berapa minggu bu? 4 kali 6, 24 bulan. 113 juta dibagi 24 bulan, ketemunya per bulan 4 juta 600, hampir 5 juta. Gede gak? Per minggu itu kita harus menghasilkan segitu. Tetapi kalau di multi beauty asal kita tahu caranya, dan kalau kata Babe Joko tadi berani dipaksa, kemudian menjadi bisa, terus terbiasa, hasilnya benar luar biasa. Saya kupas nih sedikit. 5 juta, tadi kan sebenarnya 4 juta 600 sekian ya totalnya, sekitar segitu. 1 minggu kita hanya butuh flash up 2 akun. 1 minggu cuma 2 akun. Lek jenengan punya 7 akun, sudah jalan semua, tinggal ngalikan bu. Kenapa gitu mbak? Di multi beauty flash in-nya berapa? 12 pasang. 12 pasang berarti uangnya pasangannya ya 300.000. Nanti kalau masuk flash in dapat bonus tambahan, bonus prestasi flash in ya. Biasanya kalau flash in-nya banyak sekitar 50 ribuan sekian per hari. Kalau flash in 1 akun dapatnya kita 350.000 per hari. PR kita bagaimana agar 1 akun itu bisa flash in setiap hari. 350 kali 7 paling enggak 2.400.000 1 minggu 1 akun.
cuma satu akun. Jadi kalau kata Bapak Joko tadi, dikerjakan satu per satu, bener gak? Ya. Jadi garap ID utama dulu, kanan dan kiri. Pinter no dulu tim jenengan sebelah kanan, jret. Kalau udah pinter buanter, biarkan lari sekenceng-kencengnya. Kalau udah pinter ganti kerjakan sebelah kiri. Siapa yang mau dijadikan leader gede di sebelah kiri buat ngimbangi sebelah kanan? Itu sudah stabil kanan kiri jalan. Jenengan nggak perlu mikir inputan bu. Nggak perlu mikir hari ini harus input, harus nggak mikir, sudah nggak mikir. Karena kanan kiri sudah jalan itu tadi. Satu akun, satu minggu, flash out setiap hari berapa? 2.400.000. Nah kalau untuk mendapatkan tadi targetnya kan satu minggu 4.600.000, harus flash in paling nggak 2 akun. Makanya aset ini jaringannya di Multi Beauty, pulang dari sini dibuka ID-nya, beli buku yang gede kayak gini, digambar mana ini yang ada uangnya, mana yang mau jenengan garap, dibuka ID-nya. Oh jaringan saya sebelah kanan ada mitra berpotensi, dideketin, dibina. Kalau perlu minta apa aja, ke kanan, ke kiri, mau kemana aja diturutin sampai pinter, sampai bener-bener dia mesti dijar-jarno wis iso golek mitra dhewe bu. Tapi kita harus bener menguasai ilmunya biar bisa ngajarin, bener gak? Makanya hari ini leader-leader luar biasa, mitra-mitra luar biasa belajar dengan beliau Pak Joko, Bapak Joko sudah belajar ilmunya. Habis ini duplikasi, diajarkan ke mitra-mitra jenengan, diduplikasikan, dipraktekkan. Nanti jaringannya jalan, jaringannya jalan, sudah nggak mikir bu. Tinggal kita melanjutkan mana yang akan digarap berikutnya. Yang maksud tadi harus direncanakan seperti itu. Jadi kalau targetnya 6 bulan dapat 113 juta, per minggunya 4.600.000, kecil nggak di Multi Beauty? Kecil, asalkan kita bener-bener tahu dan jalannya bener. Awalnya dari dipaksa, kemudian lalu terbiasa. hasilnya luar biasa. Di situ. Berikutnya lanjutkan dengan real action. Ini yang paling penting. Ya, yang paling penting di sini. Ilmunya sebanyak apapun, bisa apapun, kalau nggak dipraktekkan, nggak dijalankan, sama saja hasilnya zero, bener nggak? Jadi sepulang dari sini nanti ada grup, kan ada grup HTS nih, bisa saling sharing dengan teman-teman. Gimana progresnya hari ini bu? Posting aja di grup. Alhamdulillah hari ini closing 1 mitra meskipun 1 box gak apa-apa. Share di grup biar memberikan power kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah hari ini prospek meskipun belum closing gak apa-apa, tetap saya follow up terus. Untuk saling memberikan semangat dengan teman-teman, dengan kakak-kakak semuanya di sini ya. Itu harus ada real action. Jadi yang pertama adalah miliki impian karena kita bersandar kepada Allah yang maha besar. Kemudian impiannya diyakini karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan, pasti akan aku beri. Dan direncana sebagai bentuk usaha kita. Bertindaklah untuk menjemput kesuksesan. Seputar impian pendahuluannya itu tadi. Nah, saya ingin tanya nih dengan teman-teman, dengan bunda, bapak ibu semua ya. Sadar atau tidak, sebenarnya apa yang kita miliki hari ini, apa yang terjadi pada diri kita hari ini adalah hal-hal yang pernah kita pikirkan sebelumnya di masa lalu, bener gak? Apa aja kira-kira, yuk diingat-ingat. Contoh nih, HP yang hari ini ibu-ibu punya, teman-teman punya. Sadar atau tidak, kita dulu pernah memimpikan HP itu, pernah menginginkan, bener gak? Terus teman-teman yang hari ini udah bawa motor nih,
Nah, bawa motor. Sadar atau tidak, motor yang kita naiki saat ini itu yang dulu kita inginkan. Waktu sebelumnya motornya masih yang dulu, masih yang gak enak, yang gampang macet dan lain-lain. Itu yang kita impikan dulu, teman-teman. Bener gak? Jadi apa yang terjadi hari ini itu yang kita pikirkan atau yang kita inginkan di masa lalu. Berarti sama halnya dengan apa yang akan terjadi pada diri kita 5 atau 10 tahun yang akan datang tergantung pada apa yang kita inginkan hari ini. Sama nggak? Sama. Jadi pola itu ayo bareng-bareng kita gunakan untuk mengolah impian, untuk menentukan takdir kita. Contohnya seperti itu. Menentukan takdir, tapi kan di sini kita ada usaha, ada upaya, nggih. So, apa yang ingin Bapak Ibu ingin terjadi pada diri panjenengan 5 atau 10 tahun yang akan datang, tentukan hari ini. Tergantung pada yang kita putuskan hari ini. Apapun keadaannya hari ini, jangan lihat, abaikan apapun keadaannya hari ini. Misal 10 tahun yang akan datang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2033. Saya pengen punya kos-kosan 1000 pintu, amin ya Allah. Ya, pengen punya usaha properti, pengen punya villa dengan pemandangan pegunungan bagus, pengen sekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi dengan fasilitas terbaik. Targetkan dari sekarang, Bapak Ibu. Ya, coba saya tanya, apa itu impian? Tujuan. Ya, impian benar, tujuan. Selain itu, impian adalah sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tuh, impiannya ditulis. Biar apa? Biar bisa menjadi pengingat. Kata ibunya tadi betul. Biar bisa jadi pengingat. Dan saya yakin, Ibu di sini ada yang sudah pernah nulis impian sebelumnya. Udah ada yang pernah nulis impian. Nanti pulang dari sini silahkan dibuka lagi tulisan impian Bapak Ibu. Saya yakin pasti nangis lihat tulisan impiannya. Kenapa? Karena di dalam tulisan impian itu ada banyak hal luar biasa yang belum kesampaian, mungkin belum kesampaian, dan itu benar-benar bermanfaat untuk orang-orang, terutama kita dan keluarga. Pasti kalau punya impian tujuannya pengen membahagiakan keluarga kan, membahagiakan anak, membahagiakan orang tua, menjamin masa depan anak, bener kan? Pasti akan meneteskan air mata. Dan kalau itu sering dilihat, sering dibuka, Bu, itu akan jadi reminder buat kita. Mau males-malesan gak jadi, mau beralasan gak jadi. Kemudian setelah ditulis impiannya, yang kedua, visualisasikan impian dalam bentuk gambar. Visualisasikan impian dalam bentuk gambar. Dicari gambarnya, Bu. Jadi jangan cuma ditulis, dicari gambarnya, buka Google. Jenengan pengen apa? Contoh pengen rumah yang model seperti ini. Semua ada, Bu, di Google, Bu. Dicari gambarnya. Kenapa kira-kira kok dicari gambarnya? Karena otak manusia lebih mudah mencerna gambar daripada tulisan, ya. Makanya setelah ditulis impiannya, dicari gambarnya, divisualisasikan dalam bentuk gambar. Yang ketiga, buatlah papan impian, Bu. Pak, apa itu papan impian? Kalau saya itu lebih enaknya saya cari gambar, saya edit, saya kasih tulisan, kemudian saya jadikan wallpaper di HP, wallpaper di WA. Lebih bagus lagi, di print gambarnya, kemudian tempel di dinding kamar atau di tembok yang ketika kita bangun, kita lihat gambar itu. Biar apa? Ketika kita melihat, di situ kita punya alasan
kita harus bekerja keras? Kenapa kok saya harus sungguh-sungguh? Kenapa kok saya harus hari ini prospek, hari ini harus closing? Ada di situ tujuannya, ya. Karena ada di papan impian yang kita lihat itu. Berikutnya adalah the power of afirmasi. Ibu sudah tahu apa itu afirmasi? Sudah tahu? Sudah ada yang pernah mempraktekkan? Afirmasi itu kata-kata positif yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Contoh, saya sehat, saya kuat, saya semangat, saya yakin pasti saya bisa. Itu adalah kata-kata positif yang meskipun itu cuma diucapkan ya Bu ya, tapi benar-benar bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu adalah afirmasi. Tetapi kalau kalimat afirmasi itu saya kalau belajar namanya manifestasi Bu. Kalimatnya, contohnya seperti ini. Manifestasi itu kita nulis atau kita mengucapkan sesuatu seolah-olah sudah terjadi pada diri kita, sudah terlaksana. Contoh nih, ditulis tanggal 28 September 2020. Alhamdulillah ya Allah. Kalau alhamdulillah itu kelihatannya udah tercapai atau belum tercapai Bu? Sudah tercapai kan ya. Jadi manifestasi itu tulisan atau ucapan kalimat di mana seolah-olah benar-benar sudah terjadi padahal belum. Alhamdulillah ya Allah, 30 Oktober 2020 saya beli sawah lagi dengan luas 100 ru. 100 ru itu paham ru enggak Bu? Enggak ya. 1 ru itu 14 meter persegi. Kalau 100 ru 1400 meter persegi. Kalau di daerah saya itu hitungannya ru karena di desa ya. Kalau di kota biasanya per meter persegi harganya. Kalau di tempat saya itu hitungannya per ru. Harga pasaran di daerah saya, ini kan 2020 ya, sudah 3 tahun yang lalu. Itu harga pasaran normalnya kalau sawah yang daerahnya nggak terlalu nggak rame ya, nggak rame pinggir jalan tetapi nggak rame bukan aspal, itu perunya harganya 2.500.000 peru ya. Tetapi kalau di sini saya kan 100 ru mintanya 14 meter persegi ya. Itu saya mintanya sama Allah cuman 100 juta. Mustahil gak kira-kira? Mustahil banget. Kalau di hitungan kita sebagai manusia, harga pasarannya normalnya 1 runya 2,5 juta. Kalau 100 ru berarti 250 juta. Tetapi saya mintanya sama Allah, ya Allah, saya minta, kalau orang Jawa Bu, orang desa ibu-ibu ya biasanya ya, sing murah apik, sing murah ombo, bener gak? Iya kan? Bener ini Bu, Masya Allah. Saya mintanya 100 juta aja uangnya, tapi bisa dapat 1.400 meter persegi di luar nalar. Kalau orang sebut ini impian gila, soalnya bener-bener gak sesuai nalar gitu loh. Ini ditulis 28 September ya. Saya nulis lagi, Alhamdulillah ya Allah, 28 Februari 2021, tepat di hari ulang tahun saya ya. Di hari ulang tahun saya minta ya Allah mobil baru. Di sini mintanya New Terios. Kenapa? Minta yang kursinya 3 baris. Soalnya mobil sebelumnya kan masih Ayla. Nah, Ayla kan cuma 2 baris, kalau bawa satu keluarga nggak muat, nggih. Sama kalau buat bawa sabun mobilnya besar itu bisa lega. Mobil Ayla saya dulu Bu, mobil Ayla nggih, yang tahu mobil Ayla, buat bawa 18 karton muat. Tetapi kula nyunggi ngeten. Bener. Buat bawa 18 karton. Bener-bener rasanya ya Allah sesel kayak gitu. Terus saya berdoa minta bisa terbeli mobil baru yang lebih gede biar lega. Ini orang bilang impian gila ya Bu ya, nggak sesuai nalar. Tetapi Masya Allah luar
biasanya. Bukan saya yang hebat, tetapi Allah yang maha tak terbatas, luar biasa. Tanah yang tadi saya minta harga 100 juta Bu, normalnya 2,5 juta perlu, 250 juta saya minta cuman 100 juta sama Allah dikasih Bu. Dan tempatnya strategis, lahannya juga bagus, subur, benar-benar alhamdulillah terwujud impian gila saya yang pertama. Itu the power of afirmasi, dan benar-benar yakin Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Seorang Vera yang biasanya jualan karak, saged tumbas sawah damel bapak. Ini yang nggak ada di sini Ibu. 1 minggu setelah beli ini, setelah sertifikat itu belum jadi, masih habis pembayaran. Tanah sebelahnya meskipun nggak luas, hanya separuh dari ini, sekitar 50 ruang ya, itu ditawarin lagi sama saya, sama bapak saya, ditawarin, malah bilangnya seperti ini, lemahku duwe ono sak lemun duit niku kuasane Gusti Allah. Jadi selang 1 minggu saya terbeli 2 tempat bersebelahan Bu. Yang mintanya cuma 1.400 meter persegi, duit 100 juta, diparingi 2 lokasi. Bahkan tanah yang kedua sak lemun duwe duit pripun ngoten Ibu. Dan itu bener-bener Masya Allah, ini afirmasi yang bener-bener membuat saya itu bener-bener yakin, seyakin-yakinnya, sampai adik-adik, mitra-mitra saya semua saya kasih sharing. Ini loh Dok, tulisan impianmu apa? Tulisan impianmu apa, pengenmu apa, cariin gambarnya. Saya mau testimoni ini dadakan, gak pernah janjian. Dek Sofi dari Malang, dia SMK kelas 3 bisa beli 1 unit motor Scoopy cash dari gaji Multi Beauty. Anaknya hadir di sini. Harga 250 juta. Tujuan saya tadi apa Bu? Pengen beli mobil baru apa Bu tujuan saya? Biar lega, nggih. Biar muat sabunnya banyak. Tetapi sama Allah kasih sesuai kebutuhan kita. Dikasihnya mobil Sigra yang juga lega. Tetapi malah nggak beli Bu, dikasih gratis. Waktu itu saya sama Babe Joko ditelepon, Dok, Februari mobilmu kita cairkan, dan Milio kamu mau yang mana? Loh kok gitu Be? Wes ayo dicairkan sekalian. Bulan Februari, jadi Hamin 2 minggu sebelum acara gebiar, saya sudah ditransferin duit sama Babe Joko, bawa ke dealer, milih kamu pengen yang mana. Betul itu, beri tepuk tangan untuk Multi Beauty. Jadi saya sudah yakin Bu, Pak, teman-teman, impian saya pengen beli yang lega, tapi sama Allah dikasih sesuai kebutuhan. Butuhnya kan lega, bisa bawa sekeluarga, bisa bawa barang banyak ya. Dikasihnya mobil Sigra gratis, nggak jadi keluar uang 250 juta. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Kemudian ini saya sharing, bukan berarti saya mau pamer ya Bu ya. Saya pengen sharing, ini loh keajaiban afirmasi, keajaiban manifestasi. Dahsyatnya kita kalau punya impian, yakin totalitas dan direncanakan sungguh-sungguh, hasilnya insya Allah benar-benar luar biasa. Ya, ini buku saya namakan dia Dream Book, buku impian. Ya, isinya di sampul saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf ya, karena saya Muslim, jadi semua ya tentang ini, nggih. Saya tulis ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ini ijazah dari Habib Novel Alaidrus. Kalau minta duitnya banyak, minta rezeki duitnya gak pernah kurang, nyuwun sugih, wiridnya pakai ini, katanya gitu. Saya sudah mempraktekkan ini
ini sejak tahun 2020. Yang di bawah ini nggak kelihatan ya, saya garis merah itu. Ya Hanan, ya Allah yang maha penyayang. Ya Manan, ya Allah yang maha pemberi. Ya Fattah yang maha pembuka. Ya Rozak yang maha pemberi rizki. Ya Ghaniyu ya Mughni, yang maha kaya lagi maha mengayakan. Maha kaya lagi maha mengayakan. Kita yang miskin gak ada apa-apanya di mata Allah. Allah bisa merubah kita benar-benar bisa mapan secara finansial. Gak cuman buat diri kita sendiri, buat kita sekeluarga, tapi insya Allah juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Di sini saya tulis sholawat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Itu saya setiap kali beli sabun, ibu, gak pernah telat, gak pernah lupa. Ketemu sabun dielus-elus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Intinya kita mohon syafaat aja, mohon pertolongan aja. Insya Allah sama Nabi juga kita ikut didoakan. Ya, apa yang kita minta cepat terkabulnya. Saya tulis ini. Terus yang pertama, ibu, ini bisa di zoom gak, Kak? Yang pertama, ini adalah gambar kos-kosan, tapi cuman oret-oret. Kos-kosan 2 lantai. Ini tulisan saya tulis Januari tanggal 8 2020. Oke, ini tulisannya yang ada angka 2. Yang nomor 1 itu oret-oretan kos-kosan 2 lantai. Waktu itu saya gambar. Bawahnya kalau kelihatan tulisannya api. Oke, alhamdulillah upgrade mobil Expander Cross warna putih. Ini masih di 2020. Oke. Yang ketiga itu tulisannya, alhamdulillah ya Allah, usia 25 tahun, 28 Februari Vera sudah punya usaha sendiri, tabungan 5 miliar, punya usaha properti di luar kota, dan punya kos-kosan. Kelihatan nggak, Bu, kira-kira? Agak kelihatan ya, nggak bisa di zoom. Yang nomor 3. Yang nomor 4, Ibu, itu adalah manifestasi penghasilan. Manifestasi tadi apa? Kalimat yang ditulis atau diucapkan seolah-olah sudah terjadi pada diri kita. Padahal sebenarnya ini impian. Impian saya, ini saya terapkan dulu. Terima kasih ya Allah, setiap minggu saya bisa menghasilkan 20 juta dengan sangat mudah. Saya terus-terusan menghasilkan 20 juta setiap minggunya. Bisnisku lancar, usahaku lancar, dan terus berkembang. Ini saya tulis setiap hari. Kayak kurang gawean ya, Bu, ya. Tetapi waktu kita sama 24 jam. Waktu saya juga sama 24 jam. Gak ada kelebihan 1 menit, 2 menit. Tetapi selalu saya sempatkan ini setiap hari. Nulis impian, manifestasi, apapun yang kita inginkan ditulis dalam kalimat manifestasi itu. Dan Ibu, setiap tulisan ini boten angger nulis. Gak cuma nulis, tapi ada ruh di setiap tulisan ini. Artinya ada ruh itu gimana? Kita nulis bener dari perasaan, dari hati. Kita pengennya gimana bener dari hati, Bu. Oke. Dan alhamdulillah manifestasi impian yang saya tulis sejak 2020 Januari, Ibu, alhamdulillah satu persatu terwujud. Yang pertama, kos-kosan 2 lantai. Sekarang proses pembangunan kos-kosan yang kedua, saya kasih nama Kenkos, baru mau ke lantai 2. Tapi lantai 1 sudah jadi. Dan coba dihitung aja ya, Bu. Kalau kos-kosan di luar, kamar mandi luar 500.000, ada 7 kamar. Kalau kamar mandi dalam itu sekitar 700-800, kalau AC 1 juta per bulan. Alhamdulillah tercapai. Kemudian mobil Expander di
juga impian saya. Kalau ini di Zoom lebih ngeri lagi di sini. Yang sebelah sana itu wallpaper HP saya waktu awal jualan sabun Multi Beauty. HP-nya jadul wis tidak dipakai sekarang Bu. Itu ya. Itu tulisannya alhamdulillah ya Allah 2022 upgrade mobil, kemudian bangun kos-kosan, terus 23 buka bisnis franchise, tapi mohon doanya aja. Yang 2022 alhamdulillah juga terwujud. Yang tengah ini rumah saya Bu, rumah orang tua maksudnya, rumah orang tua saya. Saya anak desa, niko mestereng ngoten niko, bledos-bledos Bu, lek didamel mlampah ngeten iki pecah-pecah. Perso nggih, tahu Bu? Pecah-pecah lantainya. Terus sebelah kanan rumah saya itu tapaan lek napa niku lek ngarani namanya tapak benih Bu. Jadi mama saya itu kalau malam Bu, kalau malam ketemu malam lagi. Hari-harinya beliau ngadai kompos. Nggih, perso kompos. Ya. Di sebelah rumah mama saya, bapak saya buruh tani. Buruh tani itu bukan petani, tidak punya sawah sendiri. Kerja di tempat orang. Dapat gaji paling sehari 30.000, 20.000 kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak kerja, nggak dapat penghasilan, kerjanya serabutan. Kendamel kandang kurun, bikin apa itu pagar Bu, pagar yang dari kayu. Terus kerja di sawah jadi buruh tani juga mau. Bapak saya itu gitu Bu, kerjanya kotor-kotoran. Kalau lihat di foto tadi yang sama saya penyerahan mobil, beliau kotor, bajunya lusuh, badannya kulitnya hitam, badannya kering. Karena beliau pekerja keras, benar-benar mengandalkan tenaga. Terbatas satu persatu impian gila saya menjadi kenyataan Ibu. Mulai dari renovasi rumah orang tua, kemudian kos-kosan alhamdulillah sudah jadi, sudah jalan di 2 tempat, di Tulungagung tepatnya di desanya Ploso Kandang, dan satunya lagi di Tanjung Sari. Itu dekat dengan UIN 1 Tulungagung di situ. Terus itu foto apa namanya? Makkah. Saya mohon doanya insya Allah nanti akhir bulan saya bersama keluarga mudah-mudahan Allah izinkan untuk berangkat ke Baitullah, menjalankan ibadah umroh bersama kedua orang tua. Berhubung mama saya sudah tidak ada, dan saya dulu benar punya impian, ya Allah saya pengen bawa mama dan papa saya berangkat ke Mekah Madinah, pengen ngajak umroh bareng mama dan papa. Tetapi Allah berkehendak lain. Tanggal 1 Agustus sudah setahun yang lalu lebih, waktu saya hamil 7 bulan si adik, baru mantan baru, mama saya meninggal waktu pandemi waktu itu. Tetapi saya tetap terus semangat melanjutkan perjuangan beliau. Saya dulu waktu kecil Bu, ada jualan bakso, harganya 5 ribuan, rombongnya warna pink. Kalau di tempat saya itu bakso idola. Saya nangis minta mahal, saya pengen bakso karena bakso itu waktu itu paling enak di desa itu paling enak Bu. Saya pengen bakso, harga 5 ribu, mama saya nggak bisa belikan Bu. Saya digendong dibawa ke belakang, dibawa ke kandang belakang, pokoknya ditekepnya telinganya biar nggak kedengeran suara TikTok itu Bu. Dok, kalau hari ini sama bahas bakso, besok buat kamu sekolah nggak ada. Ini hak bener ini saya alami. Jadi kenapa hari ini saya bener-bener jadi orang yang sangat ambisius Bu. Saya pengen beli mobil, mbah piye caranya tak tumbas. Caranya harus jujur. Ya, saya pengen apapun harus tercapai. Saya jadi orang yang ambisius, bener-bener ambisius dengan impian dan cita-cita saya. Karena the power of kepepet dan kebentel
saya kalau teringat papa saya dimintain mau beli sepatu harus cari hutangan dulu. Mama saya dimintain bakso gak bisa belikan. Karena kepepet dengan situasi yang serba sulit di dalam saya kecil, Bu. Selama saya kecil, saya bantu mama ngadai kompos. Perjuangan orang tua kayak gitu, Masya Allah. Dan saya yakin ibu-ibunya yang hadir di sini tuh juga sangat luar biasa, pengen memberi yang terbaik untuk anak-anak, bener enggak? Bahkan sampai bawa si kecil, dibawa ikut pelatihan, dibawa ikut training, pengennya juga untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil nanti buat masa depan dia, bener enggak? Dan yang lebih luar biasanya lagi, Bu, di Multi Beauty ini, saya itu melihat mitra-mitra itu, kalau saya berangkat dari minus ya, bukan nol, dari minus, serba kekurangan, hutang dan lain-lain, berangkat di Multi Beauty. Tetapi tidak sedikit mitra-mitra Multi Beauty itu pun sugih, Bu, pun haji berkali-kali, mobilnya banyak, tapi beliau juga join Multi Beauty, menjalankan bisnis Multi Beauty. Saya pernah tanya kepada salah seorang mitra, Ibu, jenengan kok tetap menjalankan Multi Beauty, kenapa? Alasannya apa? Padahal Ibu, kategorinya beliau itu sudah bos, saya katakan bos ya, punya toko, ruko besar-besar itu udah banyak, toko mainan, apotek, sudah ada di beberapa tempat di setiap kota, luar biasa. Omsetnya itu sudah besar. Saya tanya, karena kalau saya bisnis sendiri, Mbak, di bisnis saya konvensional, aku sugih aku dewe. Tetapi kalau di Multi Beauty, kalau saya sukses, saya bawa rombongan, saya bawa mitra-mitra, mereka bisa merasakan dapat 1 gram, 2 gram, ton 3 negara dan seterusnya. Saya suksesnya bareng-bareng di Multi Beauty, Mbak. Itu yang luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari bisnis Multi Beauty ini. Semua ini, Ibu, impian gila saya ini menjadi kenyataan ini tidak dipungkiri ya, nggak munafik. Semua modalnya dengan perantara wasilah bisnis Multi Beauty. Tepuk tangan dulu, Ibu. Jadi kalau tadi di profil dikatakan Vera Yuda nominator saham 1 miliar, sebenarnya kalau dihitung perolehan saya dari Multi Beauty sudah mencapai 5 miliar, Ibu, dari bonus dan rewardnya Multi Beauty. Tetapi hari ini pun saya nggak pernah pegang uang, karena bagi saya uang terus diputer, dijadikan usaha, investasi, dan terutama stok. Bahkan saya menanamkan pada diri saya, setiap kali order ke perusahaan, kalau nggak banyak, nggak puluhan sampai ratusan juta, saya malu. Tak tanamkan sendiri, biar jangan sampai turun. Kita harus terus meningkat, seperti itu. Jadi rasa ini harus benar-benar kita perbaiki. Kemudian ada gambar kos-kosan, semua mulai dari pembelian tanah sampai sekarang pembangunan mencapai hampir 1 miliar, baru kos-kosan saja mau 2 lantai itu juga dari Multi Beauty, modalnya 300.000, Ibu. Terus itu foto yang tengah itu, ini lucu, Bu, ceritanya. Ini fun fact ya, fakta yang unik dan yang bagus menurut saya. Dahsyatnya otak kita ini, Bu, pikiran kita yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ini bisa jadi magnet, Ibu. Kita mikirkan hal yang negatif, ya datang yang negatif. Kita mikirkan hal baik, datang juga hal baik. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu waktu saya bocil, Ibu, bocil ya, belum kepikiran mau nikah, punya pacar siapa aja belum punya pacar ya. Tapi saya itu pernah ngomong kayak gini, ini hak demi Allah, bener-bener ya. Saya
menceritakan itu tuh pengen sharing kalau otak kita ini benar luar biasa, pikiran kita benar luar biasa. Saya dulu pernah gini, ya Allah kalau saya nanti menikah terus saya sama suami saya tanggal lahirnya sama gitu kayaknya seru ya. Bener saya bilang kayak gitu dulu waktu kecil. Dan ternyata ya Allah, wallahu a'lam, kesampaian ibu. Suami saya dan saya nikah itu setoran tanggal lahir dan persyaratan lain-lain ya Bu ya buat ngurus ke KUA. Tanggal lahirnya sama, 28 Februari, beda tahun aja. Luar biasa gak? Cuma terlintas di pikiran. Saya SMA kelas 3 ditanya sama guru, ada kan waktu itu biasanya kalau kelas 3 SMA, SMK itu kan ada bimbel-bimbel yang datang ke sekolah nawarin bimbel buat masuk perguruan tinggi kayak gitu. Itu tuh ditanya, dikasih lembaran gitu kan, lembaran kertas besar seperti ini, suruh gambar. Kita pengen menikah usia berapa? Pengen kerja di bidang apa? Pengen penghasilan berapa? Pengen punya anak berapa? Tuh detail disuruh nulis. Kayak kita nulis impian gitu loh Bu. Nah, waktu itu saya nulis, teman-teman saya semua satu kelas nikah usia 25 tahun, nikah usia 23 tahun, nikah usia semua patokannya di usia. Cuman saya yang patokannya yang nggak di usia. Saya nulis di situ saya menikah ketika sudah mapan secara finansial dan siap lahir dan batin Bu. Dan alhamdulillah kesampaian. Dulu sebelum di Multi Beauty saya tuh penyanyi Bu, penyanyi. Ya, suaranya merdu banget. Ya. Saya penyanyi dari wedding ke wedding, dari event-event okay? Nah, terus kemudian saya gabung bisnis Multi Beauty. Nyanyi itu pun bukan passion saya Bu. Nyanyi itu pun saya karena kepepet buat bayar kuliah. Saya mau masuk kuliah, saya mau masuk perguruan tinggi itu sama bapak saya dilarang. Alah gak usah kuliah Dok, gak enek duit, gak enek biaya. Bapak saya bilang gitu. Tapi saya mohon izin Bapak, Papa, kalau tak kuliah, peragate kalau tak pados kiam Mbak. Saya nyanyi itu tadi dari wedding. Jadi pagi kuliah, dari saya nyanyi udah dari SMP kelas 3. Kuliah itu paginya kuliah, malamnya nyanyi, berangkat sambil pulangnya jualan sabun, COD. Hari Sabtu Minggunya nggak kuliah, saya keliling luar kota. Meskipun bawa sepeda motor butut itu Bu, Vario sing luwawas sing gampang napa niku, gampang macet, dadak keslah ngoten niku Bu. Itu betul itu. Sabtu Minggu. Alhamdulillah saya menjalankan bisnis Multi Beauty, finansial mulai mapan, mulai lancar. Kemudian dapat jodoh. Anak saya 1 Bu. Alhamdulillah. Kemudian saya juga nulis Bu di situ. Mau kerja apa? Teman-teman saya Bu, pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi perawat, pengen jadi apoteker. Saya Ibu, ya Allah, bener-bener ini bener. Saya nulisnya, saya nggak mau kerja ikut orang. Saya maunya kerja di mana saya itu tetap bisa nyantai, tetap bisa jalan-jalan bebas. Nggak perlu kalau jalan-jalan nunggu weekend. Saya bebas jalan-jalan di weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan, bebas. Bisa nonton film kesukaan, bisa rebahan, tapi penghasilannya nyata. Dan ternyata Allah ijabah dengan perantara bisnis Multi Beauty. Saya dulu awal jualan sabun Ibu, ujian yang saya alami itu luar biasa, tapi saya gini, setiap orang itu punya tantangan dan ujiannya masing-masing. Bapak Ibu di posisi saya belum tentu mampu, belum tentu kuat, tapi saya pun di posisi Bapak Ibu juga belum tentu bisa, ya kan? Jadi setiap orang punya porsi tantangannya masing-masing. Awal jualan sabun, saya diginikan, bakul sabun gak ono masa depane. Bayangkan Bu, saya dikatain kayak gitu. Jadi cambukan luar biasa. Saya semakin terus action, prospek terus menerus Bu. Jarak 1 meter sebelah saya disebut manusia
ya, kula prospek Bu. Betul itu, saya karena omongan orang yang bilang bakul sabun gak ono masa depan nih, nggih. Kalau orang desa biasanya tanya itu ibu-ibu, Mbak kerja di mana? Gitu kan? Yang ditanya kerja di mana, bukan Dok penghasilanmu berapa. Ya, sering ibu diremehkan, Dok kerja di mana? Jualan sabun Bu. Diremehkan, katanya bakul sabun gak ada masa depannya. Kemudian 6 bulan, Masya Allah, karena Allah luar biasa, bisnis kita luar biasa. 6 bulan saya bisa datangkan mobil Ayla. Join Januari 2019, 1 Agustus saya belinya sejak Juli tanggal akhir, tapi karena akhir bulan kirimnya 1 Agustus 2019. Mobil saya datang Ayla warna putih sesuai impian saya, benar-benar tercapai. Itu ada fitnah lagi Bu. Setelah mobil saya datang, mama saya jatuh sakit, masuk rumah sakit, hampir 1 bulan opname di rumah sakit. Mama saya opname di rumah sakit itu Ibu, saya nggak nunggu sama sekali. Kulo nyanyi Bu, teng wedeng-wedeng, sampai sama orang itu dikatain gini, anak gak duwe adab, orang tuanya sakit ditinggal nyanyi, ditinggal COD, ditinggal prospek. Karena apa? Saya bagian cari duitnya Bu. Hampir sebulan gak punya BPJS, gak ada bantuan buat biayanya orang tua. Papa saya kalau aturi pah, jenengan bagian jaga mama, saya bagian cari duitnya. Dikatain kayak gitu. Mama saya jatuh sakit 6 bulan, mama saya lumpuh Bu. Mobilnya baru, mamahnya nggak bisa jalan 6 bulan lumpuh mama saya. Sama orang dikatain, yohalah bakal sabun inyi-inyi iso tumbas mobil, wong tuane tinggal tumbal. Sejahat itu orang bilang Ibu. Kemudian mama saya setiap hari saya motivasi, Mama kudu semangat, harus bisa jalan lagi. Desember 2019 saya tinggal tur 3 negara sama mama gak boleh. Mama kayak gini gak bisa jalan, ojo mbok tinggal gitu. Mah, aku berangkat tur 3 negara buat branding diri aku, buat pembuktian ke semua orang. Bakul sabun jalannya gak ono masa depan, iso dolan ning Singapura foto sama singo mutah Merlion. Singo mutah itu. Ya, bener, buat branding diri Bu. Setelah tur 3 negara, jarak 3 bulan Bu, tembus mobil saya yang pertama tepat 1,5 tahun, mobil Sigra, senilai 130 juta, bareng dengan reward 20 gram emas batangan dan tur 3 negara. Sehari itu tembus 3 mobil, 20 gram sama tur. Jarak 3 bulan setelah tur 3 negara. Tur 3 negara itu brandingnya luar biasa Bu. Biasanya prospek ditolak. Saya sudah pernah ke Singapura, foto sama singo mutah, join 7 box. Bener, brandingnya luar biasa. Ya. Betul. Itu 3 bulan setelah tur 3 negara. Jarak 3 bulan lagi setelah tembus mobil Sigra, tembus lagi mobil 2 sekaligus. Percaya atau nggak percaya? Bener, real. Niko Babe Joko, Sigra kedua dan Mobilio pertama. Itulah, kalau kita yakin fokus dengan impian kita, fokus dengan usahanya, tantangan sesulit apapun, ditolak kayak gimana pun, sikat Bu. Kesampaian nggak? Kesampaian. Ini. Nah, kita kembali ke laptop ya. Tadi yang pertama apa? Tulis impian. Yang kedua, visualisasikan impian dalam bentuk gambar. Karena apa Bu? Kok divisualisasikan dalam bentuk gambar? Karena otak manusia lebih mudah mencerna gambar daripada tulisan. Setelah itu buat papan impian. Bisa dijadikan wallpaper HP, atau ditempel di dinding kamar. Yang keempat, the power of afirmasi dan manifestasi tadi, Terus yang kelima,
action untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Jadi selain impian dan yakin yang tadi Bu, yang nomor 5 juga nggak kalah penting, actionnya kita, usahanya kita seperti apa. Harus bener-bener jadi bedanya orang sukses dengan orang gagal Ibu. Bedanya apa? Sebelum ke bedanya, persamaannya aja dulu deh. Orang gagal dan orang sukses persamaannya apa? Sama-sama punya mimpi, sama-sama memulai, bener nggak? Tetapi bedanya, kalau orang sukses selain berani bermimpi, dia juga berani mewujudkan mimpi konsisten sampai tercapai. Tapi kalau orang gagal, setelah bermimpi, mimpinya belum kesampaian, down, selesai, gak tercapai. Karena itu gini, setiap impian belum tentu semuanya kesampaian Bu, belum tentu semuanya diijabah sama Allah Bu. Tetapi sekalipun belum diijabah, itu pun Allah pasti punya rencana lain yang lebih indah Bu. Saya mau cerita, saya juga punya impian yang gak saya sertakan di sini. Saya pengen jadi pengusaha ayam telur. Ada Bu di sini Bu, yang pengusaha ayam telur Bu, ternak ayam telur itu loh Bu, telur horun itu loh Bu. Pengen jadi pengusaha ternak ayam telur. Sebenarnya sudah mulai Bu, sudah alhamdulillah, sudah bisa beli tanah, terus bikin kandang, terus datangkan itu ayamnya, sudah Bu alhamdulillah. Tetapi alhamdulillahnya lagi, 1 bulan saya rugi 15 juta Ibu. Tepuk tangan dulu. 1 bulan rugi 15 juta, 2 bulan dikalikan lagi kali 2 berapa? Karena apa Bu? Kemarin ya waktu rame-ramenya itu telur sampai nggak laku Ibu. Ya, harga pakannya naik, telurnya murah, saking murahnya stoknya karena terlalu banyak, nggak laku. Di tempat saya telurnya sampai ditung-tungno, ibu-ibunya disuruh ke rumah bawa tompo. Seperti tompo buatan Bu? Buat bawa telur. Karena kelamaan sebagian dibuang rusak. Ruginya segitu. Nah, jadi sama Allah impian saya nggak diwujudkan, jadi pengusaha telur, soalnya beresiko Ibu. Nggih, karena harga telurnya itu manut pemerintah, produksinya bagus, lek ngopeni tenanan, harganya anjlok jelepot boten. Yo jelas nggih. Sama Allah diselamatkan, akhirnya kula lereni. Terus fokus ke usaha properti dan lain-lain tadi. Dan dari sekian ini Ibu, yang bener-bener tahan di segala musim, gak pernah rugi, cuman Multi Beauty. Bayangkan, 2 bulan rugi 30 juta. Lek boten enten cekelane Multi Beauty geblak boten Bu. Betul. Saya nangis sama suami berdua, mantenanya rugi ning ndok wis alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ibu. Tetapi alhamdulillahnya terselamatkan karena dari Multi Beauty, alhamdulillah per minggunya riwetnya luar biasa, bisa mengobati Ibu. Jadi kita tetap kuat, nggak jadi stres Ibu. Nggih. Jadi itu tadi, semua impian belum tentu tercapai, tapi Allah pasti tahu rencana terbaik buat kita. Yang penting kita terus berusaha, berdoa. Keajaiban itu nyata bagi setiap orang yang terus berusaha, berdoa dan berserah diri. Oke. Selanjutnya, saya